Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LH Fin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 6 November 2020. Oke, untuk equity Johannes per hari ini naik ya, kurang lebih di 20.900 ya, hampir 21.000. Nah, yang perlu Anda lihat Bapak Ibu, Anda bisa lihat bahwa free cash saya sedikit sekali, tinggal berapa? 5%. Nggak masalah Bapak Ibu, kenapa? Karena satu, kita sudah fully invested semua dana kita untuk posisi-posisi yang bagus, dan ada beberapa option yang mau expired sehingga free marginnya itu nanti bisa terbebas. Ada juga posisi yang memang sudah profit banyak. Jadi Bapak Ibu, bukannya kita melanggar SOP, tidak, tapi dengan catatan saya punya banyak posisi yang as good as cash ya, contohnya GBP. Sell putnya saya sempat deketin lagi ke 123, nggak masalah. Itu juga sudah profit. Setelah lagi kita mau take profit juga karena sisa 36. Jadi kalau ternyata saya tiba-tiba butuh margin, maka saya bisa tutup posisi ini. Terus begitu juga dengan crude oil Bapak Ibu. Crude oil expire-nya tanggal 17 November, kurang lebih 10 hari lagi. Kalau tiba-tiba saya juga butuh cash, saya bisa tutup posisi ini. Begitu juga dengan wheat juga preminya tinggal dikit 40 dan 65. Kalau Johannes butuh dana, saya juga bisa tutup posisi ini. Jadi banyak sekali alternatif yang saya bisa lakukan. Nah, jadi saya sedikit overlapping karena kemarin saya ngambil posisi natural gas. Oke, kita sekarang bahas satu persatu Bapak Ibu. Untuk yang crude oil Bapak Ibu, kita awalnya punya put aja. Nah, setelah itu kita sudah kombinasikan dengan call 43. Ini murni technical. Dan putnya saya perkuat ya, putnya saya perkuat. Jadi yang awalnya di level 20 sekian, saya lupa, sekarang sudah kita dekatkan lagi ke 29 putnya ya. Alasannya simpel Bapak Ibu, Anda bisa lihat dari sini. Bentar saya tunjukkan ya. Nah, fund manager itu mulai start confident, percaya diri lagi, karena mereka sudah memperkirakan hampir pasti bahwa nanti OPEC meeting di akhir November ini kemungkinan besar OPEC akan menunda untuk menaikkan kapasitas produksinya, sehingga para fund manager, hedge fund purchase ya, expected delay increase. Jadi aktivitas fund manager itu dia banyak yang beli. Ini as portfolio manager become increasingly confident OPEC will postpone. So untuk itu sell putnya kita deketin Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan kita PD. Dan sell put ini gunanya apa? Karena kita juga udah punya posisi sell call. Jadi kalau kita lihat, karena expired crude oil itu tanggal 17 November 2020 itu adalah di sini, maka kita bisa pakai kalender atau candle yang time frame-nya OPTX, yaitu Jumat ketiga. Candle OPTX-nya saya melakukan hal ini karena simple. Satu, kita lihat range-nya sudah besar 8,26. Kita sangat pede sekali kalau candle ini susah banget hijau, apalagi berubah balik jadi hijau dan break high. Sehingga kalau break high-nya di 41,9, makanya saya sell call saya di 43. Nah, begitu juga dengan sell put Bapak Ibu, karena range-nya sudah ranging, apalagi fund manager juga sudah mulai start buying, maka kalau saya taruh sell put-nya saya deketin lagi di 29, dengan katakan low-nya di 33,64 ke 29, itu kurang lebih 4 poin lagi. Artinya kalau sampai dia break low 4 poin lagi ke bawah, maka range yang 8,26 ini jadi sekitar 12 lebih, which is sangat-sangat besar. Dan kita yakin itu sangat susah terjadi melihat kondisi fund manager mulai start buying. Oke, so itu untuk crude oil biarkan. Untuk set S, set W nothing to do ya Bapak Ibu ya. Yang set S saya masih murni sell call ya. Tapi yang set W-nya saya mulai masuk put. Alasannya simpel Bapak Ibu. Kalau Anda lihat di video Johannes sebelumnya, call-nya untuk wheat yang kapan hari 700, sekarang saya sudah dekatkan lagi ke 675. Karena sell call-nya saya deketin, saya takut jadi senjata makan tuan, maka saya hedging juga dengan sell put 550. Penentuan strike-nya bagaimana? Simple Bapak Ibu, menggunakan teknik yang sama yang baru saja Johannes jelaskan di komoditas crude oil itu sendiri. Nah, kalau kita lihat set W, coba kita lihat kontraknya yang tepat itu set W berapa? Set W set 20 ya, maka saya masukkan set W set 20. Oke, expiration adalah 20 November. Oke, lihat nih, 20 November itu adalah tepat Jumat ketiga. Jadi ini sangat perfect, jadi kita bisa fokus pada candle OPT saja.
Kalau Anda lihat candle seperti ini Bapak Ibu, satu, sama. Dia merah ya, penurunannya mulai banyak, maka saya sell call-nya saya deketin selama dia tidak deket-deket dengan high-nya kan di 638. Saya 675 itu di sini Bapak Ibu. 640, 660, 675 kurang lebih di sini. Nah, kita percaya candle-nya sudah hampir confirm kayaknya merah terus. Sehingga kalau mau balik jadi hijau atau break high susah, 675 saya perkuat. Begitu juga dengan putnya, saya masukkan putnya kurang lebih di 550, persis di moving average dan support level resistance ini. Kenapa? Karena dia candlenya juga sudah ranging. Kalaupun dia masih mau break low, kelihatannya break low-nya juga nggak akan banyak, susah karena candlenya sudah ranging. Secara teknikal, kalau kita buka di sini, nah, saya berani melakukan sell put kenapa? Karena ini 3 hari yang lalu kelihatannya ada tanda balik arah, yaitu dikonfirmasi oleh candle ini. Kalau Anda belajar candlestick, ini adalah bullish engulfing. Artinya apa? Candle ini memakan full candle sebelumnya dan full hijau, maka sell putnya juga aman. Oke, nah ini sebenarnya natural gas saya akan buat diskusi terakhir. Untuk GBP nggak perlu ada yang dibahas, just do nothing. Lihat aja kalau sudah preminya mengecil lagi kita take profit ya. Kalau kita butuh margin kita juga bisa take profit. Begitu juga dengan HE fine aja, sell put sell call-nya nggak masalah karena semuanya masih aman. Untuk HE sebentar saya cek lagi sekali lagi. Untuk HE kita pastikan kita menggunakan kontrak HE berapa nih, set 20 yang kurang lebih expect-nya sisa 38 hari. HE set 20 sama Bapak Ibu. Kenapa kita berani call statistika Bapak Ibu? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali hijau berturut-turut. Jadi untuk HE logikanya sama. Ini candle kemungkinan besar merah atau doji atau apa, atau mungkin sedikit hijau, tapi kemungkinan besar merah. Tapi yang pasti Bapak Ibu, dia mau break high candle yang terakhir ini susah. Oh sebentar, karena HE expirednya masih lama, saya pakai candle monthly. Nah ini, sorry. Nah, kita percaya satu hal Bapak Ibu, ini anten panjang banget. Jadi kalau periode yang ini mau break high, yang ini yaitu di 72,5 itu susah. Makanya kalau saya melakukan sell call-nya di 75 itu masih cukup aman. Oke. Nah, terus secara statistika dia juga sudah hijau banget. Tapi kita nggak mau melawan tren juga. Karena yang bulan ini belum ranging, masih kecil, kita juga kasih pengaman di sell put. Kenapa kita berani melakukan sell put dan sell call? Karena HE IV-nya sedang tinggi, Anda boleh cek, kita juga bisa, kita mau memanfaatkan itu. Sell put kita buat di 57, jadi kurang lebih di sini. So itu adalah range yang cukup aman. Kalau Anda lihat grafik daily-nya, kenapa kita waktu itu berani put? Karena satu Bapak Ibu, ini ada moving average ya, trend line, dia sudah koreksi di sini. Oke. Dan ini kalau kita lihat technical kok rasanya mau balik cross ya. Tapi Bapak Ibu, big picture-nya kita tetap di sisi call. Kenapa? Karena Anda bisa tahu bahwa Cina sudah tidak mengurangi lagi yang Johannes sempat jelaskan di video sebelumnya. Awalnya Eropa kena virus, jadi Cina harus ngambil di US. Ekspektasi orang ekspornya US naik, demand naik, harga naik. Tetapi ternyata masalah ini sudah mulai reda sehingga Cina ini mulai mau ngambil lagi dari Eropa, sehingga ekspektasi demand yang akan besar itu mulai mereda. Ya, itulah sebabnya kenapa marketnya cukup mulai stabil dan tidak naik kenceng. Oke, yang natural gas. Sekarang natural gas yang terakhir. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu adalah satu. Perlu Anda ingat, ketika kita sudah memasuki musim winter, karena sudah lagi winter kan November, habis ini Desember, Januari, itu cuaca itu faktornya besar banget ya untuk menggerakkan fluktuasi secara short term. Anda bisa lihat weather is still king ya. Jadi kalau di bulan-bulan yang lain selain summer dan winter, faktor fundamental cuaca itu tidak akan seberapa pengaruh. Tetapi kalau winter itu pasti lumayan berpengaruh, bisa memberikan sentimen yang cukup besar kepada pergerakan pasar. Nah, yang perlu Anda tahu adalah satu, kita masih setuju sell put ya. Kenapa? Karena ekspektasinya Anda bisa lihat storage-nya, karena production-nya kan decline, supply-nya mulai decline, mulai supply defisit. Jadi kalau dalam kondisi normal itu pasti nanti pada saat winter stok storage ini pasti turunnya drastis banget. Itu ekspektasi pasar, turunnya cepat banget. Sehingga
sell put kita ini cukup strong, cukup kuat ya, karena kita nggak bisa jamin harga pasti selalu naik, tapi kalau harganya mau turun kencang itu susah, karena ada ekspektasi storage-nya bakal terkuras habis-habisan. Kenapa kok bisa terkuras? Karena simple, production-nya Anda bisa lihat itu melemah ya. Kalau production-nya melemah dengan demand-nya konsisten, otomatis storage-nya, stoknya bakal cukup menurun. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini yang saya takut dan ini beritanya baru keluar. Ini yang production-nya ya, production-nya masih stay di 80-an, jadi nggak seperti tahun-tahun lalu sampai 90. Yang saya takutkan adalah ini Bapak Ibu. Natural gas market, the weather yang selalu berubah-ubah dan sifatnya sifatnya alami, tidak bisa kita analisa. Ternyata ada analisa baru, forecast baru yang awalnya diperkirakan bahkan abnormally cold, jadi dingin banget sehingga pemakaian demand-nya itu bakal banyak. Sekarang become panas banget, jadi di winternya itu nggak dingin banget, tapi winternya itu warm, ya, abnormally warm. Ini akan mempengaruhi demand. Makanya kalau Anda nggak perlu heran kenapa kalau Anda tanya natural gas kok akhir-akhir ini tiba-tiba break di bawah $3 dan turun kenceng. Padahal kemarin lusa saya baru masuk natural gas. Kenapa? Karena saya nunggu support level di sini. Ketika kemarin natural gas harganya di 3 something, kita masih pede bahwa harga natural gas itu susah tembus di bawah 3 melihat fundamental ini. Tetapi ada perubahan lagi, yaitu tiba-tiba kemarin juga keluar masalah forecast cuaca yang awalnya diperkirakan dingin menjadi panas, itu menyebabkan natural gas juga mulai turun. Padahal kita sudah menunggu range-nya kurang lebih 400-an, kemarin 300-an. Ketika 300-an kita mau sell put, karena secara pergantian kontrak, gap-nya sesuai yang Johannes bilang, itu sudah mulai ketutup lagi, makanya kita berani sell put. Nggak masalah, kenapa? Karena secara jangka panjang sell put itu masih bagus. Nah, cuma masalahnya karena ada perubahan cuaca seperti ini, yang saya ragukan adalah sell put kita ini nanti ada resiko berbahaya atau merasa nggak nyaman. Kalau kita melihat fundamental dan teknikal ini, seharusnya kalau Anda memiliki sell put dan sell put Anda bisa lihat itu mulai dideketin, kita mau nggak mau harus hedging dengan sell call. Nah, tapi saya juga ada kendala SOP kita, LH Fin Group Option Selling 2.0, bahwa di bulan November, Desember, Januari itu tidak boleh bermain sell call karena natural gas kemungkinan besar bisa spike up ya, dan kita pernah mengalami kerugian besar berkali-kali karena hal itu. So secara jujur saya ngomong, kalau kita mau disiplin SOP tidak boleh sell call. Tapi kalau kita mau lihat murni 100% teknikalnya, ini candle merahnya seperti ini full ya. Ditambah lagi ada analisa yang terakhir perubahan cuaca yang jadi tambah panas, itu seharusnya murni 100% technical boleh sell call. Kenapa? Karena ini kecil sekali candlenya balik menghabiskan merahnya. Kedua, IV-nya sedang bagus, itu sangat menggiurkan ya. Kalau Anda lihat cek natural gas, maka saya akan sangat berhati-hati. Maksudnya apa? Tujuannya kita sell call bukan mau cari duit, tapi mau memberikan soft hedging, proteksi pada sell put. Tapi jangan sampai menjadi senjata makan tuan. Bagaimana cara kita nilai? Kita akan melakukan soft hedging. Maksudnya apa? Hedging yang tidak terlalu strong, tidak terlalu kuat. Anda bisa lihat sell put Johannes di 2,7, premi 2,7 adalah 53 sampai 60. Otomatis saya akan mencari kurang lebih 1:3 atau 1:4. Maksudnya apa? 1:3 atau 1:4 itu adalah kekuatan premi put dibandingkan premi call. Putnya tetap saya buat lebih kuat 3 kali atau 4 kali. So, contoh kita pakai perbandingan 1:3. Kalau kita tahu 5360 ya, kita anggap aja di 57 tengahnya. Kalau premi call kita 57, maka premi putnya 57, maka kita cari premi callnya yang kekuatannya cuma sepertiganya aja, biar nggak jadi senjata makan tuan. Jadi 57 kalau saya bagi 3, itu ketemunya di 19 poin. Kalau kita cari di table option, di mana yang kurang lebih 19 poin, itu Anda bisa dapatkan di 355 atau kita bulatin aja di 3,6. 14, 20, tengah-tengahnya 17. Nah, ini bagus ini. Ya, kurang lebih. Jadi, yang putnya 57-an, yang call-nya cuma 17 poin. Kalau kita lihat lagi, strike 3,6 aman, Pak. Aman, sangat aman. Kenapa? Karena high-nya sendiri di 3,4. Jadi 3,6 di sini. Nah,
Bapak Ibu, kita akan lihat ya, kemungkinan besar kita akan tetap melakukan ini, tapi dengan sangat-sangat disiplin. Maksudnya apa? Kalau sekali ada bau-bau natural gas mulai balik naik, atau berita kita tiap hari kita cek ternyata fundamentalnya ada ketakutan dingin banget, atau ketakutan storage-nya sangat menipis, langsung kita cut loss ya. Kita nggak akan mau tunggu 3 kali premi. Oke, jadi saya harap solusi ini bisa menengahi antara kebenaran dari technical seharusnya harus masuk sell call, tapi juga dari sisi kedisiplinan dalam SOP. So, trading plan Johannes adalah untuk natural gas malam ini. Kita lihat bahwa kita kalau support 3-nya udah ke break, which is sudah ke break, bentuk candle-nya seperti ini ya, maka kita akan melakukan sell call di 3,6. Tapi dengan catatan Anda harus monitor tiap hari, dan SOP exit yang 3 kali premi harus cut tidak berlaku ya. SOP exitnya adalah kalau sell putnya sudah nggak berbahaya kita keluar, kalau ternyata natural gasnya sudah mulai naik ya, mulai naik tidak turun-turun terus, kita juga harus keluar. Oke, so saya harap Bapak Ibu bisa mengerti alasan saya. So untuk natural gas, yang kedua Anda perlu lihat adalah weather-nya is tilting and November weather is really bearish. Nah, yang parahnya adalah apanya? Bukan hanya outlook Novembernya itu yang bulan November bearish karena nggak terlalu dingin, tapi trennya sampai Desember juga akan nggak dingin, bearish juga. So ini membuat argumen yang mendorong kita untuk lebih pede untuk melakukan sell call ya. Kedua, Anda juga bisa lihat dari masalah forecast demand-nya itu terakhir setinggi banget, sekarang forecastnya mulai dikurangi ya. Maklum karena forecast ini based on projection demand akan cuaca. Jadi itu konklusinya dari Johannes untuk trading plan untuk natural gas. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. See you next week.